Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul video hari ini kita akan membahas tentang dua topik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pendekar tingkat 2 yang menangis. Ya, pendekar tingkat 2 kok menangis ya. Jadi informasi ini datangnya dari teman-teman yang kirim ke grup. Dan juga sudah dibahas oleh Hunter Track juga. Dan ini informasinya dari Jombang ya teman-teman. Iki ya, sing jarine warga wis merai. Ya iki areke, merai. Jo iku kabeh teko omonganmu dhewe. Aja ditahan. Pendekar nangis. Ayo. Gerakan selanjutnya. Ngopi. Ayo. Nah, soal tingkat 2 ini sebenarnya dia pendekar tingkat 2 gadungan ya. Kenapa dibilang pendekar tingkat 2 gadungan? Karena sudah diciduk sama teman-teman dan sudah dikasih cikung. Cikung itu untuk teman-teman IGS pasti tahu ya, kalau sudah cikung berarti lumayan ya. Dan di saat cikung dia menangis. Berarti dia tingkat 2 yang gadungan. Karena kalau menangis berarti bukan tingkat 2. Karena orang waktu masih siswa saja yang ngetes ya yang menangis juga jarang-jarang, kecuali memang betul-betul sakit baru sampai menangis. Tapi kalau udah tingkat 2 baru menangis itu konyol. Jadi dia itu digolongkan adalah tingkat 2 gadungan. Yang memperkuat lagi adalah dia itu punya KTA palsu. Entah bagaimana caranya dia membuat, tapi dia itu punya KTA palsu. Itu yang meyakinkan lagi kita. Terus beliau ini juga sudah pernah ke Padepokan SPK Sakti. Ini fotonya nanti saya tampilkan di sini. Dan menurut informasi yang kita dapat juga dia mengajak siswa-siswa untuk mabuk-mabukan. Nah, ini ajaran yang memang sedikit lebih ke hal yang tidak baik. Jadi saya sarankan untuk teman-teman, mungkin teman-teman yang di distro untuk menjual baju mungkin lebih hati-hati lagi saat yang mau belanja baju duplikat IKS harusnya ada KTA. Ya, ada KTA yang perhatikan supaya KTA-nya adalah KTA asli. Karena dulu saya pernah awal belanja di distro itu, dulu waktu saya masih di Kupang juga, saya saat belanja saya pakai KTA, disuruh kirim. Tapi mungkin karena saya sering beli atau mungkin sering beli, jadi sekarang sudah tidak lagi karena mungkin sudah tahu ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin ada langganan baru yang mau baru belanja, diharuskan untuk teman-teman yang punya distro harus mencari tahu ya, harus menyuruh mengirimkan KTA yang asli. Karena hal-hal begini sering terjadi ya, ini bukan baru pertama kali tapi sering-sering terjadi. Nah, pesannya juga untuk teman-teman yang ranting, yang mungkin ada kedatangan warga baru, entah dia dari luar kota atau dari luar pulau lah. Kalau misalnya bergabung di ranting kita, mohon teman-teman, saudara-saudara untuk cek dulu KTA-nya, anggota dia itu dari cabang mana. Setelah itu baru dicari tahu melalui media, kan banyak sekarang grup-grup WA misalnya. Dari Kupang ya mungkin bisa cek ke teman-teman yang di Kupang, dari Maroke juga bisa cek-cek. Intinya dari pulau mana bisa dicek. Soalnya sekarang online, jadi gampang, kita tinggal masukin dia ke grup, tinggal ini saja. Daripada setelah dia sudah memimpin anak-anak, mungkin memberikan latihan, bahkan latihannya sampai ngajak mabuk-mabuk begitu juga kan, itu kan sudah tidak baik lagi. Dan dia mungkin dia suka menjadi anggota IKS Pikara Sakti, tapi tidak dengan begitu caranya. Karena itu adalah yang lain, kita itu berusaha itu dari nol. Nah, sedangkan dia itu langsung jadi instan gitu kan. Jadi tiba-tiba langsung nyetak kartu anggota jadi tingkat 2 gitu, palsu lagi. Gimana perasaan teman-teman yang begitu naik tingkat 1 aja dihajar mati-matian, dah kamu langsung jadi warga tingkat 2. Itu kan aneh dan gadungan lagi. Wah. Jadi sudah diciduk dan sudah dikasih sedikit pelajarannya itu dengan cikung. Lumayan saya lihat, jadi ada cikung itu untuk teman-teman IKS pasti tahu lah ya. Jadi itu harus lah ya, kalau menurut saya harus, supaya tahu tidak terulang lagi. Kalau bisa ya jangan seenaknya langsung teman-teman memberikan kesempatan untuk langsung ikuti IKS saja. Kan nanti ada yang lain lagi
pura-pura gitu lagi, terus nanti buat meterai, tanda tangan di atas meterai, bergabung dengan IKS. Nanti semuanya malah enak-enak saja ya kan. Jadi lebih baik dikasih juga sesuatu yang mungkin membuat yang lain tidak mau menirunya gitu ya. Kayak bisa dilaporin juga mungkin ke polisi bisa ya, supaya lebih ini ya, yang lain lebih takut lagi. Kayak teman-teman di distro lebih hati-hati ya. Bukan berarti saya menuduh bahwa teman-teman kurang hati-hati, tapi agar lebih antisipasinya lebih diperketat lagi seperti itu. Untuk teman-teman yang di ranting, pelatih-pelatih di ranting juga, pesan saya yang tadi supaya lebih ada orang baru, lebih kita harus cari tahu dulu identitasnya sebelum percayakan dia untuk bergabung di memberikan latihan untuk adik-adik kita. Nah, yang kedua adalah si Jamet TikTok, si Jamet TikTok, di mana dia memberikan goyangan TikToknya. Saya lihat banyak di TikToknya itu dia goyangnya Jamet semua sih. Cuma ada beberapa video yang dia goyangannya itu sampai ada satu video yang terakhir itu adalah dia membuat kain seperti kain ya, terus disambung, diikat di bagian belakangnya. Anggaplah dia itu seperti ekor lah kain itu. Terus setelah itu dia mulai mencoba untuk membuat Gaijin. Saya tahu bahwa itu adalah maksudnya dia membuat jurus Gaijin, walaupun kelihatannya tidak pas dengan jurus Gaijin, tapi itu tujuannya adalah Gaijin. Jadi sebenarnya dia itu, saya tidak tahu dia itu fans atau haters, tapi saya melihat juga salah satu videonya yaitu dia membuat duet ya, karena di TikTok kan ada tuh yang namanya duet. Jadi dia duetnya dengan salah satu Sri Kandi IKS Pikira Sakti. Tapi di video yang dia duet sama Sri Kandi itu dia santai-santai aja duduk tenang terus sambil mandang si Sri Kandinya di video sebelahnya. Tapi yang selain dari itu dia kayak gerakannya itu lebih ke mengejek ya. Jadi dengan disambungnya kayak gaya-gaya ekor itu berarti dia lebih ke mengejek. Kalau orang IKS, orang yang suka dengan IKS bukan begitu caranya. Mungkin dia bisa bergabung dengan orang-orang IKS terus mungkin bercerita, bertanya-tanya soal IKS. Jadi beda orang yang suka dengan IKS dengan orang yang tidak suka dengan IKS itu beda. Kayak punya si goyangan Jamet ini kayaknya bukan orang tipe orang yang tidak suka dengan IKS. Jadi ya untuk sementara kasusnya ini belum ada klarifikasi. Jadi kita belum tahu bahwa dia itu anggota IKS Pikira Sakti atau bukan. Misalnya dia kedapatan dan dia mengaku sebagai warga IKS Pikira Sakti juga, untuk sesepuh-sesepuh atau angkatan-angkatan yang lebih tua dari dia, tolong beri sedikit pelajaran bagaimana menjadi anggota IKS Pikira Sakti yang benar ya. Tapi kalau memang dia bukan anggota IKS Pikira Sakti, tolong dikasih cikung 1 lah, 2 lah ya, supaya ada efek jerahnya. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Semoga informasinya bermanfaat untuk Mas Jamet ini. Semoga orangnya cepat kita dapat ya, cepat diciduk supaya segera membuat video klarifikasi ya. Mungkin sekian informasi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Salam Jinso dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Pati.